kami hormati Bapak Panitera Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang kami hormati Bapak Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Ketua selaku Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama, yang kami hormati Bapak Ibu para hakim dan Bapak Ibu panitera dan sekretaris serta seluruh pejabat fungsional dan struktural Pengadilan Agama. Mari, sebelum lanjut, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelumnya kami dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin kepada Bapak Ibu para ketua, Bapak Ibu para wakil ketua, Bapak Ibu para panitera sekretaris dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Polewali, Pengadilan Agama Sengkan dan Pengadilan Agama Sopeng, Kota Sopeng, atas terlaksananya pelaksanaan Idul Fitri yang baru-baru ini 1441 Hijriah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan pembinaan. Jadi pelaksanaan pembinaan ini didasarkan kepada surat Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia di bulan April kemarin, karena kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih dalam tanggap darurat, tapi kita juga belum mendapat surat keputusan dari Menpan, peraturan dari Menpan, apakah pelaksanaan tanggap darurat ini diperpanjang atau tidak. Ini juga dari gugus tugas dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana belum mengeluarkan surat apakah diperpanjang atau tidak. Kemarin terakhir surat itu diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu atau pelaksanaan surveillance untuk akreditasi penjaminan mutu sampai saat ini kita juga belum ada pengadilan tingkat banding, belum ada surat di Pak Dirjen mengenai tanggal pelaksanaannya. Tetapi Bapak Dirjen dan Pak Direktur, Pak Sekretaris Dirjen tetap menghimbau kepada seluruh satker agar menjaga keberlangsungan, jadi keberlangsungan, kebersinambungan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu di satker. Jadi ada informasi yang kami terima bahwa untuk penilaian surveillance untuk periode Juni sampai September itu insya Allah nanti akan disatukan di bulan September. Tetapi tentunya untuk pelaksanaannya, karena berdasarkan pelaksanaan surveillance tahun 2019 kemarin metodenya dilakukan perubahan, yaitu asesor eksternal tidak langsung melakukan telusur dokumen sekaligus telusur observasi, tetapi dibagi ke dalam dua bagian, dua tahap. Yang pertama telusur dokumen, yang tentunya satker yang akan dinilai itu terlebih dahulu mengirim LKE APM-nya ke PTA Makassar, tentunya LKE APM yang sudah dihiperlink, jadi sudah ada dokumen eviden dalam LKE tersebut. Kemudian setelah itu Pak Dirjen mengeluarkan surat tugas untuk melakukan asesmen eksternal. Ini seperti pelaksanaan surveillance sebelumnya itu tanpa pemberitahuan. Yang ada hanya bahwa waktu pelaksanaan surveillance itu misalnya dari tanggal 1 September sampai 30 September tanpa ada pemberitahuan apakah Polewali mendapat tanggal sekian
Sopeng tanggal sekian, dan Sengkang tanggal sekian, tidak ada Pak. Jadi sistem sidak. Jadi ini juga kami perlu sampaikan bahwa metodenya hampir sama dengan lalu, cuma karena saat ini masih situasi COVID, apakah pembatasan perjalanan ke daerah masih dibatasi dari pusat atau dari Makassar ke daerah-daerah. Nah, ini nanti mekanismenya kita menunggu petunjuk dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Apakah pelaksanaan surveillance-nya ini tetap kita mengacu ke sistem virtual, sistem elektronik. Jadi baik itu telusur dokumen maupun telusur observasi itu akan kami periksa di tingkat banding, atau tetap telusur dokumennya diperiksa di tingkat banding, kemudian telusur observasinya karena sudah ada pelonggaran kita akan masuk ke new normal, ke tahap new normal yang mana kita harus mau tidak mau harus berdamai dengan COVID-19, kata Pak Presiden. Kita harus karena sampai saat ini juga COVID-19 belum ditemukan obatnya, vaksinnya. Untuk itu jadi sangat diharapkan kepada Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu pimpinan, baik Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Panitra, Pak Sekretaris, dan seluruh koordinator area masing-masing untuk senantiasa menjaga kebersinambungan, keberlangsungan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu. Jadi mungkin selama ini budaya 5R dan 3S, alhamdulillah kita sudah laksanakan, kita sudah implementasikan, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi sedikit agak kendor, terjadi penurunan. Ini mungkin kita kembali bisa meningkatkan pelaksanaan 5R dan 3S itu. Mungkin salah satu juga karena ketiga satker ini adalah satker yang sudah diusulkan untuk mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Tiga-tiganya ini adalah PA Sopeng, PA Sengkan, dan PA Polewali. Alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini insya Allah lolos dalam perolehan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Ini sangat diharapkan agar senantiasa menjaga konsistensi. Jadi konsistensi pelaksanaan implementasi akreditasi penjaminan mutu. Jadi mungkin dalam rangka meningkatkan pelayanan di PTSP, karena satker rata-rata sudah menjalin kerjasama, sudah MOU dengan perbankan, baik itu di rekening pengeluaran maupun bendara pengeluaran maupun rekening penampungan lainnya perkara, mungkin bisa koordinasi kerjasama dengan perbankan untuk melakukan sedikit bintek atau DDTK terkait pemberian pelayanan, bagaimana teknik seorang petugas di PTSP dalam rangka menerima pihak atau tamu yang datang untuk mendapatkan layanan di pengadilan masing-masing. Ini sebagai salah satu upaya untuk dalam rangka peningkatan layanan di pengadilan agama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tidak salah, jadi 3 PA ini juga adalah PA yang paling awal. Jadi PA yang paling awal menerima sertifikat APM yang kala itu masih istilahnya adalah SAPM, sertifikasi akreditasi penjaminan mutu, yang mana penyerahan sertifikatnya itu dilaksanakan di Hotel Clarion, Hotel Claro Makassar pada bulan November 2017. Dan ini tahun ini adalah merupakan penilaian ketiga. Jadi penilaian terakhir Pak, kalau Bapak perhatikan sertifikat yang Bapak terima tahun ini adalah penilaian terakhir untuk PA Sopeng, PA Sengkan, dan PA Polewali. Tahun depan insya Allah mungkin akan terjadi pergantian sertifikat, dan semoga tahun 2020 ini ketiga PA ini bisa mempertahankan predikat yang selama ini diperoleh, yaitu A Excellent. Karena terus terang Pak, di tahun 2019 kemarin secara nasional ada 3 satker yang mengalami penurunan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa secara nasional ada 3 satker yang mengalami penurunan nilai akreditasi penjaminan mutu, 2 diantaranya berada di Sulawesi Selatan dan Barat Pak. Nah ini menyebabkan PA yang mendapatkan penurunan tersebut
tidak dapat mengikuti zona integritas tahun ini karena persyaratan harus mendapatkan nilai A excellent. Baik, Bapak, Ibu yang kami hormati, itu mungkin tadi sekitar pengantar, eh, dan akan kami persilahkan kepada Pak Bapak Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian untuk menyampaikan lebih lanjut terkait dengan kesiapan Satker untuk dilakukan surveillance eksternal akreditasi penjaminan mutu tahun 2020 kepada Bapak Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian. Baik, kami persilakan kepada Bapak Kepala Bagian. Sebentar kami persilakan kepada Pak Panitra dan Pak Panmut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bisa didengar suaranya? Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu selaku ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama yang mengikuti Zoom meeting pada hari ini, yaitu Pengadilan Agama Sengkang, Pengadilan Agama Watan Sopeng, dan Pengadilan Agama Polewali. Yang terhormat Bapak Sekretaris PTA Makassar, yang saya hormati pelaksana tugas Panitra, Bapak Panmud PTA Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu para hakim selaku asesor internal, Bapak Ibu para pejabat struktural, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, dan seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Sengkang, Sopen, dan Polewali yang mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris bahwa surveillance untuk APM pada tahun ini, karena terdengar kabar di grup bahwa kemungkinan akan dijadikan satu menjadi bulan September. Tapi ada yang perlu Bapak Ibu garis bawahi, bahwa Pengadilan Agama yang di surveillance bulan Juni ada beberapa PA yang saya ketahui. Yang pertama itu ada 6 PA yang meraih predikat pada tahun 2017. Meskipun Bapak Ibu informasinya September, tapi ada yang saya khawatirkan. Jadi ini supaya menjadi perhatian Bapak Ibu, bahwa telusur dokumen itu bisa dikirim lebih awal. Jadi saya khawatirnya meskipun asesmennya nanti, observasinya pada saat September, tapi pengiriman dokumennya tidak menutup kemungkinan itu bulan Juni, karena kita tidak tahu misalnya tiba-tiba Badilak mengeluarkan surat seperti itu. Jadi kita menurut sesuai jadwal saja, bahwa kalau misalnya Bapak Ibu dijadwalkan surveillance APM bulan Juni, maka dokumen-dokumen tersebut seharusnya sudah tersaji pada bulan Juni. Paling lambat sebenarnya bulan Mei sudah selesai rangkaiannya. Jadi Bapak Ibu, saya minta tolong kita merefresh kembali tentang APM, bagaimana pedoman yang terakhir yang dikeluarkan oleh Badilak pada bulan Oktober 2018. Jadi pedoman terakhir itu Bapak Ibu ada 4 LKE yang menjadi acuan. Jadi 2 diantaranya berhubungan langsung dengan APM, dan 2 yang lainnya itu adalah LKE, PTSP, dan ZI. Jadi walaupun PTSP dan ZI ini terpisah, tapi dinilai juga pada saat asesmen eksternal nanti. Jadi 2 LKE seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris, ada LKE telusur dokumen, dan yang kedua adalah LKE observasi. Perlu Bapak Ibu ketahui sebagaimana kalau kita
mengacu kepada pedoman bahwa kedua nilai LKE APM ini, LKE telusur dengan LKE observasi, poinnya sama, Bapak Ibu. Jadi masing-masing 50% LKE telusur dokumen dan LKE observasi juga 50% poinnya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya memenuhi LKE telusur dokumennya, itu nilainya baru setengah. Nah, kemudian LKE observasi yang hanya beberapa pertanyaan cuma dibagi 4, itu nilainya juga 50%. Inilah yang disampaikan tadi Pak Sekretaris, yaitu keberlanjutan atau kesinambungan. Jadi saya harap Bapak Ibu LKE telusur dokumennya sudah diselesaikan bulan ini, bulan Juni ini. Jadi tidak ada lagi yang belum diselesaikan. Kalau kita mengacu kepada LKE tersebut, kalau tidak salah ada 165 pertanyaan di situ yang harus dipenuhi di telusur dokumennya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi ke tahapan-tahapannya, bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan survei IKM, kemudian telah melaksanakan asesmen internal, kemudian telah melaksanakan tinjauan manajemen. Ya, inilah Bapak Ibu rangkaian yang paling penting di APM. Jadi keterpenuhan dokumennya sudah 100%, kemudian telah mengadakan survei, telah mengadakan asesmen internal, dan yang terakhir adalah tinjauan manajemen. Apabila telah selesai LKE telusur dokumennya, Bapak Ibu kembali ke LKE yang kedua, yaitu LKE observasi APM. Nah, inilah yang mungkin agak sedikit kami stretching di sini, bahwa LKE observasi itu yang nilainya 50%, di situ ada 4 komponen yang berhubungan dengan LKE observasi. Yang pertama adalah keberlanjutan. Kemudian yang kedua adalah konsistensi pelayanan publik. Yang ketiga adalah implementasi inovasi aplikasi Badilak yang 11 aplikasi itu. Dan yang terakhir adalah presentasi oleh pimpinan, presentasi evaluasi APM oleh pimpinan Satker. Jadi 4 komponen ini nilainya sama dengan 165 pertanyaan yang di LKE telusur. Jadi sama-sama 50%, 50%. Ya, jadi saya kembali ke atas tadi yang LKE observasi. Yang pertama adalah keberlanjutan atau kesinambungan. Di sini ada penilaian khusus. Yang pertama adalah risk register. Jadi risk register kita mengacu ke surat Sekretaris Mahkamah Agung yang terakhir yang dikeluarkan pada tahun 2019. Jadi Bapak Ibu harusnya mengganti manajemen risiko yang 2000 sebelumnya, 2019 ke belakang itu yang kita pedomani berdasarkan prosedur mutu SAPM dan APM yang dulu. Itu harus diganti dengan manajemen risiko yang sesuai dengan surat edaran Sekma, kalau tidak salah yang tahun 2019 dikeluarkan sekitar bulan Juli atau Juni mungkin, ya sekitar itu. Jadi di situ ada 4 formulir, mungkin Bapak Ibu bisa men-tracking kembali itu di website MA. Itu yang pertama risk register. Jadi risk register ini paling tidak harus ada tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi ini yang dinilai Bu. Jadi untuk evidennya persiapkan risk register tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi di risk register yang sekarang ada 4 formulir. Jadi ada formulir 1, 2, 3, dan 4 itu dalam bentuk Excel, ada di surat Sekma. Itu yang pertama risk register. Yang kedua adalah sasaran mutu. Sasaran mutu juga ini harus ada 2019 dan 2020. Jadi mungkin Bapak Ibu membuka kembali 2019-nya, mana-mana yang telah diselesaikan sasaran mutunya, kemudian pada saat 2020 juga telah dibuat sasaran mutunya.
Yang ketiga adalah survei kepuasan masyarakat. Jadi survei kepuasan masyarakat juga ini setidak-tidaknya asesor juga nanti akan meminta survei IKM yang tahun 2019 dan tahun 2020. Dari survei tersebut juga dinilai tindak lanjutnya. Apakah tindak lanjut survei pada tahun 2019 telah dilaksanakan dan survei tahun 2020, tindak lanjut survei tahun 2020 juga telah dilaksanakan. Itu yang keempat, dari pertama tadi risk register, sasaran mutu, survei IKM, tindak lanjut survei IKM, kemudian tindak lanjut temuan atau tindak lanjut kontrak kinerja pada saat surveillance yang terakhir. Jadi surveillance, tindak lanjut surveillance yang tahun 2019 itu diminta juga nanti pada LKE observasi yang tahun 2019 itu. Jadi tahun 2020-nya itu diminta tindak lanjut yang sebelumnya. Yang terakhir adalah rapat tinjauan manajemen. Jadi rapat tinjauan manajemen itu yang menurut prosedur mutu paling tidak dilaksanakan 1 kali, tapi Bapak Ibu kalau yang sudah surveillance harusnya paling tidak diadakan 2 kali. Jadi setelah surveillance yang pertama kemudian menghadapi surveillance berikutnya. Jadi dalam 1 tahun kemungkinan bisa 2 kali, minimal 2 kali rapat tinjauan manajemen. Kemudian LKE observasi yang komponen yang kedua adalah konsistensi pelayanan publik. Jadi yang konsistensi pelayanan publik ini yang dinilai adalah implementasi budaya 5R dan 3S. Jadi LKE observasi ini di bagian yang kedua mungkin unsur penilaiannya bersifat subjektif dari penilaian asesor nanti. Jadi dia melihat bagaimana keadaan kantor pada saat observasi nanti. Kemudian selain implementasi 5R dan 3S, ada juga pelaksanaan pojok ICOR. Jadi ICOR ini apakah sudah terlaksana dan nanti dinilai mungkin bisa diadakan simulasi apabila pada saat observasi ada yang mendaftar ICOR. Selanjutnya yang dinilai di pelayanan publik adalah kenyamanan ruang pelayanan dan fasilitas dalam pelayanan, fasilitas di ruang pelayanan. Yang terakhir yang dinilai di pelayanan publik yaitu kecocokan data berkas perkara dengan aplikasi SIPP. Jadi ini juga nanti diminta pada saat observasi. Jadi LKE observasi ini yang bagian kedua sifatnya akan subjektif nanti. Jadi di sini mungkin belum disediakan, tapi asesor nanti menilai bagaimana implementasinya. Termasuk bagian yang ketiga dari LKE observasi itu adalah implementasi inovasi aplikasi Badilak yang 11 aplikasi. Jadi ada 11 aplikasi yang dikembangkan oleh Badilak. Nanti pada saat observasi dinilai apakah aplikasi-aplikasi tersebut sudah terimplementasi di Satker. Kemudian terakhir adalah presentasi oleh pimpinan. Jadi presentasi evaluasi APM. Jadi ini juga nanti dinilai pada saat pelaksanaan observasi APM-nya. Jadi seperti tahun sebelumnya ini sudah berjalan, kita menilai presentasi dari pimpinan masalah keterpenuhan materinya dengan penguasaan materi. Jadi itu yang akan kami nilai. Baik Bapak Ibu, maaf mungkin ini secara singkat yang Bapak Ibu perlu ketahui dalam rangka menghadapi surveillance APM untuk tahun 2020. Jadi Bapak Ibu mohon dipenuhi semua. Jadi pada saat Badilak tiba-tiba menyurat untuk memenuhi telusur dokumen, Bapak Ibu sudah siap. Baik, demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Bagian Perencanaan, Bapak Fatudin.
yang telah menyampaikan tentang akreditasi penjaminan mutu. Mungkin kami hanya sedikit menambahkan bahwa LKE telusur dokumen yang semua pengadilan agama telah melaksanakannya, alhamdulillah telah tiga kali berturut-turut mendapatkan A excellent. Dari LKE telusur dokumen ini ada 165 seperti yang dipersyaratkan tadi. Dari 165 itu terdiri dari 7 area, jadi kepemimpinan, kemudian customer focus, kemudian perencanaan strategis, dokumen sistem, manajemen sumber daya manusia, resource management, kemudian performance result. Ini yang kalau mungkin bedanya di zona integritas itu kita mengenal 6 area. Kalau di APM ini adalah 7 area, jadi 7 area Pak, sesuai dengan ICPE, Indonesian Core Performance Excellence. Jadi di dalam APM ini sudah terbagi habis, jadi kepemimpinan ada poin-poin tertentu mulai dari ke customer focus, kepemimpinan, kemudian resource management, kemudian dokumen sistem, itu ada semua kerja daripada misalnya pimpinan di sana. Sebagai contoh misalnya dalam hal penyusunan sakit, dalam hal penyusunan RKKL itu harus pimpinan harus terlibat dari dalam penyusunannya. Ini dibuktikan dengan tentunya evidennya adalah undangan, kemudian daftar hadir, notulen, dan foto-foto kegiatan. Ini sama dengan pelaksanaan zona integritas yang Bapak Ibu sudah kirimkan dan sudah upload di PMPZI Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi mungkin biasanya yang agak sedikit terlupakan yaitu mengenai jadwal Pak. Jadi misalnya pimpinan melakukan rapat koordinasi itu apakah dilakukan per bulan, per triwulan, atau per semester. Ini harus ada rencana, jadi rencana atau jadwalnya. Begitupun dengan kepanitraan dan kesekretariatan. Di kepanitraan Pak Panitra dari misalnya awal tahun itu sudah menyusun rencana pertemuan atau rencana rapat terkait dengan pelaksanaan kinerja di bidang kepanitraan. Tentunya melibatkan panitera muda dan kalau masih ada wapan, panitera muda dan panitera pengganti. Di kesekretariatan juga seperti itu. Di kesekretariatan juga sudah harus membuat jadwal di awal tahun, membuat jadwal rencana rapat evaluasi kinerja, kemudian evaluasi anggaran. Jadi evaluasi anggaran bisa dilaksanakan per bulan, bisa dilaksanakan per triwulan. Jadi kalau misalnya rapat evaluasi kinerja anggaran, maka misalnya yang mengambil sistem per triwulan, maka pada saat memasuki minggu pertama bulan April, maka dilaksanakan rapat evaluasi kinerja anggaran, jadi pelaksanaan anggaran. Di sana tentunya tetap dokumen evidennya itu ada undangan, daftar hadir, notula, dan foto kegiatan. Jadi jangan lupa untuk kegiatan misalnya di kepanitraan itu mengundang hakim pengawas bidang yang di bidang yang sudah ditunjuk di bidang kesekretariatan, misalnya yang mengawasi bagian keuangan itu diundang untuk mengikuti rapat evaluasi tersebut. Kemudian mengecek seluruh untuk misalnya Pak Sekretaris tetap harus dibuat papan realisasi anggaran baik di PA 01 maupun di PA 04. Dan untuk Bapak ketahui bahwa berdasarkan hasil evaluasi kami untuk triwulan pertama Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk di PA 01 alhamdulillah aman, target nasional tercapai karena sesuai dengan target nasional pelaksanaan realisasi pelaksanaan anggaran untuk triwulan pertama itu sebesar 15% dan seluruh pengadilan agama alhamdulillah di atas 15% untuk realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01. Yang menjadi masalah adalah DIPA 04. DIPA 04 kita rata-rata satker ini belum ada yang mencapai kisaran 10% saja, masih susah.
Karena pada saat memasuki bulan Maret kemarin, negara kita dilanda oleh wabah virus corona, sehingga pelaksanaan sidang, misalnya sidang keliling, pelaksanaan sidang terpadu dan lain-lain itu tidak terlaksana. Jadi ini menghambat realisasi penyerapan anggaran, dan yang berjalan mungkin hanya sebatas perkara prodeo dan pos bantuan hukum. Jadi pos vakum ini pun ada, terus terang ada beberapa satker di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang ini insya Allah kami akan berusaha untuk melakukan revisi antar satker. PA-PA yang mendapatkan anggaran pos vakum yang tinggi itu karena tidak mungkin tidak bisa sidang keliling yang tinggi, karena tidak dapat melaksanakan sidang keliling, maka kami akan melakukan evaluasi dan akan membagi ke satker yang misalnya anggaran pos vakumnya masih sangat rendah, karena tahun ini masih ada satker yang mendapatkan anggaran pos bantuan hukum itu sekitar 15 juta. Jadi kalau di rata-rata dalam sebulan itu tidak mengena daripada UMR satu kabupaten, yang tahun ini UMR itu rata-rata di atas 3 juta kecuali Sulawesi Barat, kalau tidak salah UMR-nya sekitar 2,6 atau 2,7. Baik, Bapak yang Ibu yang kami hormati, jadi hendaknya sedini mungkin, jadi karena sudah berkesinambungan seluruh kegiatan-kegiatan yang diminta evidennya dalam LKE telusur dokumen itu sudah di hyperlink, sudah dilaksanakan di sana. Kemudian termasuk dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Haji Fatahudin tadi, bahwa nilai LKE telusur dokumen itu 50%, sedangkan nilai LKE implementasi itu juga 50%. Jadi di sana ada keberlanjutan, ada konsistensi pelayanan publik, ada inovasi, dan ada persentase. Ini tadi yang sudah sampaikan, mungkin sedikit kami berulang bahwa seluruh temuan-temuan yang ditemukan oleh surveillance asesmen eksternal, asesor eksternal itu harus ditindaklanjuti, dan sebagaimana hasil kontrak kinerja Satker pada saat dilakukan asesmen eksternal, ada kontrak kinerja yang ditangani oleh pimpinan dan koordinator area masing-masing. Ini diberi waktu 1 bulan untuk menindaklanjuti daripada hasil temuan tersebut, dan hasilnya harus dikirim ke Direktorat Jenderal, ke tim APM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi tentunya saya tidak perlu perpanjang lebar karena Bapak Ibu sudah 3 tahun ini, hanya mungkin sedikit mengulang bahwa di APM itu dikenal ada 4 level dokumen. Yang pertama, dokumen tertinggi itu adalah manual mutu, kemudian level kedua adalah prosedur mutu atau SOP. Nah, ini mungkin yang sedikit perlu kami stressing terkait dengan SOP. Jadi saat ini di Pengadilan Agama berdasarkan perintah Bapak Direktur Jenderal ada 11 inovasi dari Dirjen ditambah dengan inovasi yang ada di Satker. Ini harus dibuatkan SOP masing-masing. Jadi SOP misalnya SOP pelayanan sidang, SOP penyelesaian SOP inovasi ini yang 11 ini harus dibuatkan aplikasi inovasi ini harus dibuatkan SOP masing-masing. SOP antrian sidang, SOP data kemiskinan, SOP yang jelas ada 11 aplikasi inovasi tersebut itu yang harus dibuatkan di samping dengan SOP inovasi yang lain. Kemudian terkait dengan SOP ini, Bapak Ibu harus melakukan review secara berkala apakah SOP yang sudah disusun itu ini juga sejalan dengan area 2 di zona integritas, yaitu penataan tata laksana. Satuan kerja harus sentiasa melaksanakan review terhadap pelaksanaan SOP. Apakah SOP misalnya yang dibuat tahun 2018 atau 2019 masih relevan tahun ini atau mengalami perubahan. Misalnya
pada tahun 2018 untuk SOP pada pengambilan akta cerai itu dibutuhkan waktu 3-4 jam, 4 jam. Tapi dengan adanya aplikasi yang mempercepat penyelesaian SOP penerbitan akte cerai itu sehingga tidak dibutuhkan waktu lama, ini bisa misalnya dimajukan menjadi setengah jam, 30 menit atau lain-lain atau 1 jam. Ini yang dimaksud dengan senantiasa Satker melakukan review atau revisi terhadap eh, standar operasional prosedur yang ada. Kemudian untuk website pengadilan agama, jadi agar pimpinan, Pak Ketua, Pak Wakil menunjuk petugas khusus ini untuk senantiasa dalam setiap hari membuka website sejak misalnya pegawai tersebut masuk, setelah itu di siang hari dan pada saat mau pulang, karena sering ini juga merupakan hasil sidak Pak Dirjen di wilayah PTA Makassar. Pada tahun lalu didapati masih banyak satker yang rata-rata memang belum membuka website, apakah itu website Mahkamah Agung, website Badilak maupun website Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Karena ini dianggap kita ketinggalan informasi, sudah ada berita-berita terbaru yang dikeluarkan oleh Badilak, Mahkamah Agung, tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata sudah ada kebijakan atau keputusan baru yang dikeluarkan oleh pimpinan. Kemudian website ini hendaknya senantiasa dilakukan peremajaan, pemeliharaan dan diinput berdasarkan kriteria yang tadi disebut ditentukan oleh Bapak Dirjen. Jadi dalam website itu ada 45 kriteria yang harus diinput. Nah, ini mungkin ditambah dengan zona integritas bagi Bapak Ibu yang sudah diusulkan untuk memperoleh zona integritas. Ini kami dapatkan dari tim evaluator Kemenpan RB bahwa nilai IPK Ibu, karena kalau di APM terus terang di APM itu tidak ada persyaratan untuk penilaian indeks persepsi korupsi, itu adanya di zona integritas, tetapi ini bersambung dengan APM itu di websitenya Pak. Di website Bapak cantumkan di sana nilai IPM dan nilai IPK PA masing-masing. Jadi Badilak dan Kemenpan Bawas suatu waktu membuka website Bapak Ibu, di sana sudah ada nilai IPM dan IPK Bapak. Perlu kami sampaikan kepada Bapak karena kami juga belum lihat secara langsung, kemarin hanya telusur tentang nilai IPK ini sedikit ke zona integritas. Nilai IPK yang bisa diloloskan untuk memperoleh zona integritas yaitu nilainya di atas 3,6 Pak, 3,6 ke atas. Jadi kalau nilai IPK Bapak di bawah 3,6, tolong Bapak review, Bapak periksa kembali dan mungkin bisa melakukan penyusunan pengeditan kembali, melakukan review di mana yang kurang itu bisa ditingkatkan. Karena kalau di bawah 3,6 ini tidak akan direkomendasikan ke Kemenpan RB Pak. Ini mumpung PA-PA di Sulawesi Selatan kecuali PA Sungguh Minasa dan Maros Makassar itu belum dilaksanakan evaluasi oleh tim TPI dari Badan Pengawasan. Jadi kalau memang nilainya di bawah 3,6 coba diperbaiki, kemudian diupload kembali ke dalam aplikasi PMPZI Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terkait dengan survei, saya juga tidak meragukan ini untuk 3 satker ini karena semuanya ikut dalam zona integritas, berarti survei yang dimasukkan dalam zona integritas sudah dilaksanakan tahun 2020, kemudian IPK sudah indeks persepsi korupsi juga sudah dilaksanakan, dan mungkin ke depan juga Satker harus melaksanakan koordinasi. Semoga tahun ini Kemenpan RB tetap menunjuk BPS untuk melaksanakan survei eksternal Pak. Jadi mungkin bisa menjalin koordinasi komunikasi dengan BPS terkait dengan survei indeks persepsi korupsi
karena kita dalam hal survei ini belum terlalu mahir untuk survei persepsi korupsi versi kita, tetapi yang menilai betul apakah kita betul-betul sudah tidak korupsi dan lain-lain, tidak ada pungli dan lain-lain, itu pihak eksternal. Dan yang akan dinilai di Satker itu beda di tingkat banding. Kalau di Satker itu betul-betul pihak yang mendapatkan layanan, baik itu pihak material langsung maupun pengacara dan pihak-pihak lain, instansi lain yang mendapatkan layanan terkait dengan layanan yang kita berikan. Itu terkait dengan akreditasi penjaminan mutu, Pak. Jadi termasuk Pak, perlu kami juga sampaikan, dan ini sudah kami muat di WA Duta Zona Integritas PA Wilayah PTA Makassar. Jadi seluruh eviden zona integritas, jadi mungkin bisa ditambahkan satu di atas di kontennya itu, menunya zona integritas. Dalam zona integritas itu sudah terbagi-bagi 6 area, area 1, area 2, area 3, area 4, area 5, area 6. Masing-masing area itu sudah ada eviden, Pak. Jadi walaupun Pak Ketua PA Polewali pulang ke Jawa bisa melihat, oh ini eviden area 1, alhamdulillah lengkap. Kemudian area 2, area 3, area 4, semua bisa dilihat, Pak. Dan ini semua satker yang sudah menerima WBK yang diusul saat ini, Bapak bisa lihat, Bapak bisa buka websitenya, apakah website PTA Makassar atau PA Sungguh Minasa, PA Makassar, dan PA yang lain di Jawa, di Jakarta, itu sudah mencantumkan zona integritas masing-masing. Jadi zona integritas berikut eviden-evidennya yang sudah final menurut Bapak, itu diupload ke dalam website masing-masing. Ini mungkin kalau Bapak mencari misalnya di website PTA, itu akan muncul di pembangunan zona integritas, lalu Bapak klik di dalamnya itu akan muncul 6 area. Jadi akan muncul 6 area yang satu persatu dirinci, semua ada dokumen-dokumennya. Jadi baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya hanya ingin kembali men-stressing lagi bahwa dalam pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu ini ada tahapan-tahapan yang tentunya harus dilewati oleh Satker. Dan ini juga saya hanya menyinggung sekilas bahwa manakala terjadi perubahan atau ada mutasi, baik itu pimpinan maupun petugas koordinator-koordinator area dalam hal pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu ini, maka dilaksanakan review tim penjaminan tim akreditasi penjaminan mutu. Jadi misalnya Wakil Ketua mutasi, kemudian Pak Wakil, Pak Ketua, Pak Wakil, kemudian misalnya Panitra, Sekretaris dan lain-lain, itu dilakukan review atau review SK. Jadi jangan sampai SK-nya sudah lama pindah tapi struktur organisasinya masih tetap yang lama. Jadi tidak akan ketemu misalnya dengan dokumen-dokumen baru, padahal di sana masih berpatokan kepada SK lama. Kemudian sudah dilaksanakan, jadi setelah seluruh dokumen itu dilengkapi, maka asesor internal yang sudah ditunjuk, sudah di-SK-kan, ini melakukan penilaian mandiri, jadi penilaian sendiri terhadap pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu di Satker. Ini untuk melihat seberapa persen tingkat pemenuhan atau pelaksanaan implementasi akreditasi penjaminan mutu di Satker. Jadi yang asesor internal lihat ini itu adalah LKE telusur dokumen dan LKE implementasi. Apakah sudah dibuat atau tidak? Kalau sudah dibuat tetapi masih banyak eviden yang belum tersaji, belum dilengkapi, maka inilah tugasnya asesor internal untuk menuangkan dalam temuan asesor internal, untuk kemudian menyerahkan kepada ketua tim APM untuk dilakukan lakukan penyempurnaan terhadap pemenuhan eviden dalam akreditasi penjaminan mutu ini. Kalau dalam hal ada eviden, ada dokumen yang dibutuhkan lalu diberi batas waktu tidak diselesaikan,
maka Satker mengeluarkan CPIR, jadi Corrective Preventive Action Request. Jadi dilakukan teguran CPIR untuk menyelesaikan temuan-temuan yang didapati oleh asesor internal. Ini mungkin juga kami juga ingatkan bahwa agar Pak Ketua tetap melaksanakan penunjukan hakim pengawas bidang ini untuk melakukan pengawasan di daerah mau per triwulan atau per 4 bulan melaksanakan pengawasan baik itu di kepanitraan maupun kesekretariatan, dan ini juga terjadwal termasuk dengan code calendar daripada Bapak Ibu Hakim. Saya kira kemudian setelah asesor internal dan kemudian sudah menyelesaikan temuan-temuan itu, dilakukan rapat tinjauan manajemen seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Haji Fatahudin. Tentunya rapat tinjau manajemen ini minimal 2 kali dalam setahun, tetapi lebih dari itu juga tidak masalah. Ini karena untuk misalnya melakukan suatu perubahan itu dilakukan dengan rapat tinjau manajemen. Ada permintaan perubahan dokumen misalnya, itu harus dilakukan rapat-rapat seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu ini, jadi kami kemarin juga disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua agar ini disampaikan kepada seluruh Satker untuk secepatnya melaksanakan pembenahan, kembali memperbarui dokumen-dokumen yang memang sudah harus diperbarui, kecuali kalau misalnya seperti manual mutu tidak ada perubahan, tidak usah dilakukan perubahan. Prosedur mutu misalnya tidak ada perubahan, tidak masalah. Tetapi yang harus mendapat pembaruan itu misalnya dokumen-dokumen rapat, dokumen sosialisasi di tahun 2020, misalnya dokumen-dokumen penyusunan anggaran, kemudian dokumen penyusunan renstra, IKU, kemudian LKJIP, ini yang senantiasa dilakukan pembaruan, termasuk dengan laporan kinerja instansi pemerintah. Ini bukan yang tahun lalu kemudian dimasukkan untuk tahun 2020 ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin untuk penjelasan dari kami tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal yang belum terlalu jelas, mungkin terkait juga dengan kayak seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Fatahudin, bahwa manajemen resiko itu kita harus berpatokan kepada manajemen resiko pedoman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian masih ada hal-hal yang terkait dengan temuan tahun 2019 yang belum bisa dipenuhi, misalnya karena terkait dengan fisik belanja modal. Itu kami pada saat melakukan asesmen eksternal itu sudah menyampaikan terkait dengan temuan yang sifatnya fisik harus memerlukan biaya modal, belanja modal. Ini cukup Satker melakukan usulan ke tingkat banding, misalnya temuannya ada genset atau belum ada alat pemadam kebakaran ringan APAR, ini menyurat misalnya mengusul ke PTA agar ada belanja modal untuk pengadaan misalnya APAR, jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Pak. Jadi mohon maaf Pak Ketua Polewali, Pak Ketua Sengkang, Pak Ketua Sopeng, bahwa Bapak Panitera PTA Makassar, Bapak Detrandes M. Darman Rashid SAMH telah memasuki masa pensiun. Saya mohon maaf, telah memasuki masa pensiun per tanggal 1 Juni. Kemarin Bapak mengikuti live streamingnya tentang pada saat pelepasan, dan beliau pada saat ini Panitera PTA Makassar dijabat oleh untuk sementara PLT adalah Bapak Bapak Hasbi SHMH. Mungkin pada kesempatan ini kami persilakan kepada beliau untuk memberikan petunjuk-petunjuk terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang kepanitraan. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, semangat pagi. Kami alhamdulillah dulu. Hari ini kita dipertemukan melalui layar
melalui layar ini kita bisa berjumpa, tampak kelihatan segar. Ini alhamdulillah karena baru-baru menjalankan ibadah puasa. Pak Ketua Polewali, Assalamualaikum. Ketua Polewali, semangat. 3 bulan. Ada ya? Sopeng semangat. Sopeng juga semangat. Semangat 3 bulan Sopeng, tidak pulang. siap. Kurang Kami besar sapa suaranya. Ketua Sengkang. Selamat Assalamualaikum. kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazku. Saya perkenalkan diri. Walaupun tadi Pak Sekretaris sudah menyampaikan bahwa sejak tanggal 1 Juni kemarin, beliau, saudara kita Pak Darman, Mic-nya kurang dekat, Pak Hasbi. Pak Panitra, mic-nya kurang dekat, next sedikit. Oh begitu, terima kasih. Pas. Tanggal 1 Juni kemarin, Pak Panitra mengakhiri masa baktinya oleh Ibu Ketua pimpinan PTA, menunjuk saya selaku pelaksana tugas. Olehnya kami minta maaf sekiranya ada hal-hal yang terkait dengan kepanitraan. Saya sedikit banyak berkolaborasi dengan teman-teman panitra. Bahkan kalau saya menghubungi panitra, HP-nya mungkin terselen atau tidak sempat diangkat, saya menghubungi ketua. Nah ini saya minta maaf. Kenapa? Karena terkadang ada sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti. Ada beberapa hal yang terkait dengan persoalan perkara banding. Ini sering sekali. Jadi saya minta kepada saudara-saudara rekan-rekan panitia, itu sekiranya kami menghubungi, tidak sempat didengar, kemudian beberapa saat kemudian dibuka HP-nya, dilihat, ya tolong dibel ulang. Karena terkadang ini ketua yang kami ganggu. Ini yang kami inginkan. Kemudian pada kesempatan lain, mungkin nanti dari kepanitraan akan menyusun satu program, baik menyangkut evaluasi maupun program kerja, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi. Ini terkait dengan penyelesaian tugas ke depan selama menghadapi COVID. Nah ini kita mengharapkan tetap ada semangat, khususnya di kepanitraan. Saya melihat ada beberapa permasalahan yang terkait dengan berkas banding. Ini mohon maaf, kesempatan ini saya diberikan sama Pak Sekretaris untuk menyampaikan sedikit. Itu di dalam berkas perkara banding, itu kadang tidak disusun secara kronologis. Nah itu kalau terjadi, itu biasanya hakim tinggi mengembalikan kepada kami untuk menyusun. Nah ini kan kerepotan kalau kami yang menyusunnya. Apalagi kalau kami mau mengembalikan berkas itu. Nah ini. Jadi itu mungkin yang kami sempat ingatkan kepada saudara-saudara khususnya kepada kepanitraan, agar betul-betul kembali menyemangati tugasnya. Jangan kita karena corona, kemudian kita sedikit agak kendor. Nah ini yang tidak diharapkan oleh pimpinan kita di sini. Mungkin dari saya, sekalian sebagai perkenalan, juga mengingatkan kembali kepada rekan panitra,
agar betul-betul memperhatikan khususnya dalam hal pemberkasan berkas banding. Dari saya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah menyampaikan arahan terkait dengan berkas perkara banding yang dikirim oleh Satker, hendaknya disusun dengan tertib. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin pada kesempatan ini kalau tidak ada pertanyaan atau saran dan lain-lain terkait dengan akreditasi penjaminan mutu ini, mungkin kami akan persilakan Pak Ketua atau Pak Ibu Wakil selaku Ketua Tim APM untuk menyampaikan bagaimana keberlangsungan, kebersinambungan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu di Satker masing-masing. Mungkin kami mulai dari Pak Ketua Pengadilan Agama Watan Sopeng, Pak. Sopeng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara kami sebenarnya sudah siap. Kami sudah siap saja, hanya menyesuaikan saja dengan kondisi yang terbaru saja. Minta doanya saja bahwa kami segera dapat memenuhi kalau diperintahkan untuk mengirim evidence sewaktu-waktu. Dari kami, saya kira tidak banyak masalah. Kami akan mengikuti saja dari perkembangan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas Pak Ketua, budaya misalnya budaya 5R, 3S itu terimplementasi Pak Ketua ya. Untuk sementara semua aman. Jadi kami sudah budayakan keseharian dan semua aman. Oleh karena itu kami hanya siap menunggu saja. Karena sudah terbawa keseharian. Dan itu saya kira tidak bermasalah sepenuhnya, kita siap. Terima kasih. Ya, makanya saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa untuk 3 Satker ini karena diusulkan zona integritas, tentunya penilaian e-survey itu semua sudah dilaksanakan. Mengingat juga Pengadilan Agama Sopeng, Sengkang Polewali ini memang pada saat pelaksanaan asesmen surveillance-nya itu di bulan November, Pak. Jadi di bulan November, cuma karena jadwal yang disusun ulang Badilak ini kita belum dapat, apakah disatukan di September atau bagaimana, yang jelas di sertifikat yang Bapak terimakan itu pelaksanaan akses surveillance-nya itu dilaksanakan pada bulan November atau di Oktober, karena di November sudah penyerahan, di Oktober dilakukan ini. Jadi tentunya tetap langkah-langkah dan mengacu kepada pedoman dan LKE yang sudah disusun Pak Ketua ya. Baik, terima kasih Pak Ketua Watan Sopeng yang telah menyampaikan perkembangan akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Agama Watan Sopeng. Selanjutnya kami persilakan Pak Ketua Polewali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekretaris, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi karena pekerjaan kita ini double-double, Pak. Ada ZI, kemudian ada lagi APM, dan mungkin ada yang lain-lain yang pekerjaan sebenarnya cukup banyak. Tapi dari situ bukan kami kemudian melemah atau malas atau meninggalkan, tidak. Kita ingin berpikir keras bersama-sama dan bekerja keras bersama-sama, ya, biar kemudian terasa rasa pembinaan PTA ke bawah itu kemudian bisa terasa betul. Oleh karena itu saya usulkan Pak Sekretaris, kalau kemarin ada grup Duta ZI, mungkin bisa juga dibuat grup khusus APM. Dan saya mohon sesuai dengan usulan saya juga kepada waktu di Duta ZI, agar yang masuk bukan hanya ketua. Kenapa? Karena memang banyak hal-hal yang memang sifatnya teknis yang mestinya dari penyampaian PTA misalnya itu bisa lebih pendek, langsung bisa dieksekusi, tapi kalau harus ketua, nanti ketua harus manggil wakil dulu, atau ke ruangan wakil dulu, ke ruangan sekretaris, ini tambah panjang. Oleh karena itu kita akan main di sosial media, kita gunakan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya,
sehingga kita bisa lebih pendek waktu, kita lebih singkat, lebih cepat untuk bergerak. Oleh karena itu di grup itu bisa ketua, kemudian ketua APM yaitu wakil atau hakim senior, kemudian plus sekretaris. Paling tidak 3 itulah sebagai komponen bagian yang tidak terpisahkan dari APM, sehingga kita bisa bekerja dengan lebih cepat lagi. Kemudian yang kedua, masalah dokumen. Mungkin karena kita ikut ZI kemudian dokumen juga tidak dipersoalkan. Tidak bisa begitu juga. Karena memang ada bagian-bagian dari APM itu yang memang terpisah atau tidak sama sekali berkaitan dengan ZI. Oleh karena itu yang perlu kita pertegas di sini adalah persiapan tahunnya, apakah tahun penyajian itu tahun 2020 saja, kecuali yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Fatahuddin, ya. Nah, apakah dokumen itu, kecuali yang tadi sudah disampaikan, harus 2020 secara keseluruhan? Ataukah boleh kita mempertahankan dokumen yang dulu di tahun 2019 sepanjang tidak ada perubahan? Contohnya, ya, itu kan ada masa berlakunya setiap dokumen itu, ya. Apakah itu kemudian perlu kita perbarui lagi ke tahun 2020, ataukah kita biarkan saja ngikuti dengan dokumen yang lama ketika Pak Dirjen memberikan SK terakhir, yaitu keberlakuan dokumen di tahun di Oktober 2018. Nah, untuk dokumen-dokumennya tindak lanjutan mesti memang harus berkaitkan tindak lanjut yang mesti itu berkait dengan waktu pelaksanaannya. Misalkan surveillance yang pertama yang terakhir kemarin, tindak lanjutnya ya kita akan laksanakan pada akhir tahun 2019 atau tidak-tidaknya awal 2020 dan seterusnya. Mungkin itu saja Pak Sekretaris. Terima kasih. Baik Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pengadilan Agama Polewali terkait dengan saran yang Bapak sampaikan, dan kami sudah baca di WA Duta ZI Pengadilan Agama Wilayah PTA Makassar, dan Bapak usulkan agar khusus untuk APM ini juga dibuat grup WA. Insya Allah Pak, hari ini kami akan tindak lanjuti membuat WA grup untuk khusus APM se-Sulawesi Selatan, berarti 28 satker. Jadi sesuai usul Bapak, nanti kita akan masukkan di sana ketua PA, kemudian wakilnya sebagai ketua APM, kemudian sekretaris dan panitera Pak. Jadi minimal 4 Pak. Jadi minimal 4 yang kita akan masukkan di sana. Mungkin kalau misalnya kuota mencukupi, karena kalau WA itu kuotanya sampai 250 orang. Jadi kalau satu satker misalnya koordinator area bisa masuk, bisa tertampung lebih dari 4, ya kita akan usahakan. Tapi kalau tidak, minimal 4 pilar ini masuk. Dari 4 pilar itu masuk. Terkait dengan WA Duta ZI, sesuai dengan saran Bapak, kami sudah konsultasikan, koordinasikan dengan Bapak Wakil Ketua yang mulia, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Beliau tetap pada pendirian beliau bahwa yang masuk dalam WA Duta ZI itu sama dengan yang dibuat oleh pusat, hanya ketua Pak. Bagaimana ini menurut beliau, bagaimana pimpinan Pak Ketua bisa menyampaikan, memanage apa yang disampaikan untuk supaya Pak Ketua memahami secara langsung, secara misalnya detail atau rinci apa yang terkandung misalnya dalam zona integritas itu. Misalnya dari 6 area itu betul-betul harus dikuasai oleh pimpinan. Nah, itu makanya kemarin di usulan Bapak sampaikan bahwa agar misalnya ada usul seperti WA terkait dengan website misalnya, agar nilai IPM dan IPK dimasukkan, itu bisa dieksekusi langsung oleh sekretaris atau admin Bapak, operator Bapak. Ini menurut pimpinan nanti
Pak Ketua yang memanage ke bawah, menyampaikan bahwa tolong ini dilengkapi di website kita, masukkan ada konten khusus zona integritas, seperti itu Pak. Jadi mohon maaf saya tidak menambah karena itu sesuai dengan arahan pimpinan Pak. Tapi untuk saran Bapak terkait APM, insya Allah kita akan buat karena yang ada itu adalah forum WA APM se-Indonesia Pak. Itu ada. Tapi ini memang karena banyak satker, ada 432 satker pengadilan agama se-Indonesia, jadi mungkin sudah banyak juga satker yang tidak bisa masuk ke situ. Terkait dengan dokumen yang Bapak sampaikan tadi bahwa apakah tahun 2020 saja, seperti yang kami sampaikan tadi Pak, jadi untuk beberapa dokumen yang tidak mengalami perubahan itu tetap dipakai Pak. Jadi dokumen misalnya ada SK yang Bapak buat, di dalam SK tersebut dalam diktumnya tidak ada tanggal masa berlakunya, misalnya surat keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, maka Bapak tidak usah rubah sepanjang tidak ada perubahan, artinya tidak ada mutasi dan lain-lain. Itu tetap berjalan Pak, tidak usah diperbarui. Tapi manakala terjadi perubahan, ada mutasi, kemudian Bapak di diktumnya menyampaikan bahwa SK ini berlaku hanya sampai dengan 31 Desember, otomatis harus dilakukan pembaruan Pak. Nah seperti tadi misalnya manual mutu Bapak susun 2018 kemarin, 2019 sudah seperti pedoman sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Pak Dirjen, itu tidak usah diganti Pak. Kecuali kalau dalam manual mutu Bapak misalnya ganti alamat Bapak pindah kantor dari kantor lama ke kantor baru, terus harus dilakukan pembaruan misalnya, itu harus di review manual mutu dan lain-lain. Ini jadi dokumen-dokumen yang ada dalam LKE APM itu tidak mesti 2020 baru semua Pak. Kecuali misalnya rapat berkala, jadi kalau mau bagusnya misalnya rapat berkala misalnya per triwulan pertama kedua, itu bagusnya disatukan filenya Pak, di scan. Jadi jangan hanya misalnya triwulan kedua saja muncul, bisa kan di scan sekarang bisa semuanya muncul. Jadi baik laporan triwulan pertama maupun kedua itu bisa muncul sekaligus satu file. Nah seperti itu. Jadi ini untuk pemenuhan eviden dalam LKE APM tersebut Pak. Masih ada Pak terkait? Silakan Pak Ketua, boleh Wali. Halo, pihak Polewali tidak mendengar Pak? Dengar Pak? Itu suaranya PA Polewali dari situ? Sudah bisa Pak Ketua. Sudah tadi terkunci anunya volumenya dari sana. Cukup Pak Sekretaris, dari kami Oh, cukup. siap, Terima Pak. kasih. Ya. Siap Pak, terima kasih Pak Ketua dan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali. Kemudian selanjutnya kami persilakan Pak Ketua Sengkang kelas 1B. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris yang kami hormati, PLT Panitra, dengan pemateri yang kami hormati, serta rekan-rekan yang menjadi peserta pada hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas pembinaan ini. Dari kami di Pengajian Agama Sengkang, sama dengan kawan kita dari PA Sopeng dengan Polewali tadi, yang juga masuk peserta diusulkan untuk zona integritas. Insya Allah
apa yang diamanahkan kepada kita, terutama untuk APM ini kita akan laksanakan dan siap saja melaksanakan apa yang disampaikan oleh PTA. Sewaktu-waktu misalnya ada jadwalnya tiba-tiba harus cepat, insya Allah kami siap. Kami bersyukur karena dengan adanya ZI ini, insya Allah akan lebih memudahkan kita punya pekerjaan di APM. Misalnya di masalah pelayanan, karena titik yang paling penting untuk kita perhatikan adalah masalah pelayanan publik itu. Jadi kami sementara ini membuat bagaimana supaya seperti kenyamanan para pencari keadilan, kemudian membuat SOP-SOP yang baru yang ada kaitannya dengan yang memudahkan atau kita melakukan di sana ada inovasi, misalnya percepatan pelayanan. Di PA Sengkang ini kita berusaha supaya masyarakat pencari keadilan mudah dan nyaman. Jadi pada prinsipnya kami siap apa yang disampaikan oleh PTA. Kalau ada hal-hal yang segera kita harus lakukan, meskipun misalnya mendesak, tentu kami di Satker ini siap melaksanakan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan grup duta ini, kami juga sampaikan terima kasih karena informasi-informasi penting yang selama ini tentang masalah ZI itu sangat membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan. Hanya saja mungkin untuk kesempurnaannya, karena ada 2 satker yang sudah mendapatkan predikat WBK, itu sewaktu-waktu mungkin bisa berbagi dengan kami, terutama pada saat BPS akan datang, karena ini memang memerlukan trik atau kiat khusus bagaimana supaya kita bisa membaca keadaannya. Jadi mungkin dari PA Sungguh Minasa yang sekarang di PA Makassar bisa berbagi dengan kita semua, karena ini ilmunya kita belum tahu bagaimana caranya menghadapi mereka yang tiba-tiba datang dengan menggunakan misalnya 30 orang atau responden yang akan menilai kita yang kita tidak tahu waktunya. Tentu ada kita harapkan dari kedua satker kita ini. Saya kira begitu Pak, terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita semua ini bisa melaksanakan dan 13 satker yang diusulkan termasuk PTA bisa nanti kita bersama-sama mendapatkan PIN yang sudah diperoleh Makassar dengan Sungguh Minasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaranya enggak ada? Baik Bapak, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi kami sampaikan bahwa 15 satker di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diusul, 13 yang diusul WBK dan 2 WBBM, itu 4 diantaranya sudah keluar nilainya oleh tim evaluator, yaitu Maros, Pengadilan Agama Maros nilai 91, kemudian Sungguh Minasa 92,68, kemudian PA Makassar sudah keluar nilainya 95,59. Jadi kita doakan semoga Pengadilan Agama Makassar dan Sungguh Minasa bisa meraih predikat WBBM. Kemudian 13 satker ini insya Allah kita pertahankan, mudah-mudahan bisa lolos untuk memperoleh predikat zona integritas. Dan sesuai dengan saran Pak Ketua PA Sengkang, insya Allah kita akan mencari waktu
di bulan Juni ini untuk sharing. Kita sekaligus akan melaksanakan virtual video conference dengan 15 satker ini Pak. Jadi mungkin seperti dari PA Makassar, kemudian Suku Minasa, kita minta untuk membagi ilmu mereka terkait dengan trik-trik yang mereka laksanakan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi ini. Jadi terkait dengan semoga tahun ini Mempan tetap menunjuk BPS sebagai lembaga surveyornya. Ini kemarin baik di PTA maupun PA dan PN se-Indonesia itu dianjurkan untuk melakukan koordinasi. Jadi melakukan koordinasi dengan BPS setempat untuk kalau perlu dipanggil untuk melakukan sosialisasi bagaimana teknik dan cara melakukan survei persepsi korupsi kepada pihak-pihak. Ini salah satu cara pendekatan kita kepada BPS. Tentunya mungkin tahun ini kita masih berharap tetap BPS yang ditunjuk karena Kemenpan itu tidak punya kaki tangan di bawah Pak. Hanya Kemenpan hanya adanya di pusat. Mereka bisanya menggandeng BPS yang ada di provinsi dan di daerah. Jadi seperti itu Pak Ketua, terima kasih. Kita insya Allah akan fasilitasi, kita akan buat medianya untuk sharing informasi terkait dengan trik-trik yang digunakan untuk lolos mendapatkan predikat WBK itu. Di samping itu tentunya Pak Ketua ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Jenny, jadi karena kuota WA terbatas cuma 250, maka beliau pindahkan duta ZI ini karena lebih 400 satker ke dalam aplikasi Telegram. Dan ini tadi pemberitahuan dari Pak Ketua PA Watan Sopeng bahwa beliau sudah masuk, kemudian terdelet lagi informasi dari Bu Hakim Tinggi, Bu Syamsidar, bahwa kemungkinan data yang dimasukkan belum lengkap sehingga dikeluarkan. Karena terus terang untuk yang masuk, yang boleh masuk dalam Telegram Duta ZI Mahkamah Agung itu hanya pimpinan Pak, hanya ketua. Jadi hanya ketua mungkin membatasi karena kalau wakil juga dimasukkan itu tidak memenuhi kota lagi, maka ada satker yang masuk 2 dan ada yang tidak. Jadi dan ini untuk juga membiasakan pimpinan karena yang akan melakukan persentase nantinya adalah pimpinan. Apakah persentasenya nanti diundang ke pusat kalau corona sudah hilang atau melalui virtual daring ini. Dan ini kembali kami sampaikan bahwa agar satker yang diusulkan untuk memperoleh zona integritas menuju WBK ini mohon Pak membuat video profil ZI. Ya ini durasinya paling maksimal 10 menit. Itu sudah mencakup mulai dari awal, jadi mungkin dari awal masuk kota. Kalau tidak salah PA Polewali sudah pernah menyusun profil, tapi itu profil pengadilan agama. Ini cantik PA Polewali, saya sudah terima dulu waktu Pak Hasbi, tapi bukan profil ZI. Yang profil ZI yang dimaksud itu mungkin di awal ada sambutan Pak Ketua sebagai pimpinan satker, kemudian ada video-video memperlihatkan bagaimana kinerja per area. Jadi area 1 ada misalnya video atau gambar apel pagi dan pulang misalnya, ceramah-ceramah di masjid. Kemudian di area 2 ada rapat tentang penataan tata laksana, review SOP, dan sampai area 6 itu Pak, area peningkatan pelayanan publik. Misalnya di PTSP petugasnya begitu menerima pihak menyampaikan selamat, assalamualaikum, salamaki, dengan saya Eka Dewi Adnan, ada yang bisa saya bantu? Silahkan duduk Pak. Seperti itu mungkin seperti itu akan dimasukkan dalam video profil. Kemudian yang kedua Pak, jangan lupa Bapak membuat PowerPoint presentasi Pak. Jadi tidak usah juga banyak-banyak, cukup 6 atau cukup 7 atau 8 file PowerPoint-nya, persentasenya, slide-nya. Karena kalau banyak ini waktunya juga kita paling tinggi 7 menit Pak. 7 menit waktu yang diberikan oleh pusat, karena ini juga mungkin melalui daring nanti. Jadi dalam satu slide itu sudah bisa tergambar misalnya di manajemen perubahan Bapak, perubahan mindset dan culture set, di sana sudah tergambar semua Pak. Kemudian Bapak pindah ke slide 2, di sana satu slide saja
sudah bisa merangkum Bapak menjelaskan tentang area 2. Kemudian pindah ke slide 3, Bapak sudah mengurai tentang mutasi internal, kemudian peta kekuatan pegawai Bapak, kemudian analisa pengembangan kompetensi, analisa diklat. Itu dalam satu slide Pak, Bapak buat bundar-bundar atau segi 4, tinggal Bapak linkkan. Jadi begitu Bapak tunjuk misalnya di area SDM, penataan SDM itu Bapak tunjuk, itu akan keluar misalnya video Pak, akan keluar video evidennya. Nah, kemudian area 4 penguatan akuntabilitas kinerja, masuk ke area 5 penguatan pengawasan, misalnya di pengawasan yang Bapak videokan itu pada saat hakim pengawas bidang Pak. Hakim pengawas bidang melaksanakan pemeriksaan di bidang masing-masing, di kepaniteraan atau di kesekretariatan, atau apa saja terkait dengan pengawasan, misalnya sosialisasi kedisiplinan dan lain-lain, itu bisa masuk semua. Kemudian masuk ke area 6. Area 6 ini Bapak tunjukkan semua apa inovasi. Selain misalnya 11, jadi di area pelayanan publik, kami sudah memiliki 11 inovasi, ditambah inovasi kami seperti ini. Ada tuh misalnya ada 6 lagi inovasi yang kami sudah buat, misalnya ada coffee morning. Sebelum ini inovasi juga mungkin Bapak. Jadi sebelum kami memulai memulai pekerjaan kami setiap hari, maka melalui melalui suara yang ada dalam ruangan masing-masing itu dimulai dengan doa, dipimpin oleh satu orang tentunya melalui suara. Kemudian kami ada coffee morning Pak, sebelum kami masuk kerja sidang itu ada pertemuan tiap hari untuk memantapkan kinerja pada hari itu dan mengevaluasi pelaksanaan yang telah berlalu hari kemarin. Kemudian hal-hal lain yang telah didapatkan termasuk penghargaan yang Bapak telah peroleh dari kementerian lain, lembaga-lembaga lain, misalnya Bapak memperoleh juara 1 penyerapan anggaran dari KPPN dan lain-lain. Saya kira seperti itu Pak. Jadi ini juga dibatasi waktunya Pak. Jadi paling lama 7 menit untuk persentasenya nantinya. Dan ini slide-nya tidak usah terlalu banyak, cukup betul misalnya sedikit tapi padat. Nanti di sana di slide itu di hyperlink juga Pak, bisa di hyperlink video dan gambar-gambar evidennya. Saya kira demikian Pak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu Pak sudah akan memasuki asar, mungkin tidak ada lagi Pak pertanyaan atau saran. Silakan Pak. Silakan Pak Ketua. Jadi ini hanya sekedar masukan saja. Jadi siap. Bukan berarti kita bermaksud bertolak belakang, berbenturan dengan Pak WKPTA, bukan. Jadi saya melihat Duta ZI di tingkat nasional, apa yang disampaikan oleh Bu Jenny tadi malam itu maksimal 3 yang masuk. Jadi ketua, kemudian ketua ZI atau sekretaris. Bahkan kemarin ada salah satu satker di Jawa, kalau nggak salah Lamongan, itu masuk lebih dari 3. Akhirnya kemudian Bu Jenny bilang sama ketuanya, tapi sampai tadi pagi itu ketuanya belum merespon, akhirnya direspon oleh Ibu Samsidar. Oleh Ibu Haji Samsidar, Ibu Ibu Herija, mantan ketua Lamongan. Hanya disampaikan oleh Bu Harija bahwa keberadaan pegawai atau hakim, salah satu hakim yang bersangkutan itu kebetulan punya peran penting dalam perjalanan ZI Lamongan, akhirnya kemudian kelihatannya tetap dimasukkan. Siap. Nah, oleh karena itu mohon, karena bukan berarti pimpinan itu enggak mau kerja, tidak, tapi kelihatannya kalau kemudian semua langsung ke ketua, itu perjalanannya cukup panjang. Kita masih harus ngundang atau kita masih harus WA lagi kepada Bu Sekretaris atau Bu Wakil dan seterusnya. Ini hanya masukan saja Pak Sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas sarannya. Nanti insya Allah kami akan koordinasikan kembali, konsultasikan dengan pimpinan, dengan Pak Wakil. Kalau beliau menyetujui, maka kami akan undang Wakil Ketua sebagai Ketua ZI dan Panitra dan Sekretarisnya kalau perlu Pak, 4.
Jadi 4 pilar. Jadi 4 pilar kalau disetujui insya Allah kami akan masukkan dalam grup itu Pak, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kami sampaikan tadi bahwa masuki waktu azhar, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Watan Sopeng, Ketua Polewali, Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Bapak Ibu Hakim, Bapak Ibu Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Sopeng, Pak senior saya Bapak Letrandas Haji Nasaruddin SH, MH, kemudian Pak Ibu Syarifah Jama SHMH, Pak Hamsa Apas SHMH, Pak Sekretaris, atas kehadiran Bapak untuk mengikuti pembinaan dalam hal pendampingan akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama tahun 2020. Semoga tahun ini Pengadilan Agama Watan Sopeng, Pengadilan Agama Polewali dan Sengkang tetap mempertahankan pencapaian akreditasi penjaminan mutu dengan nilai A excellent. Kemudian tahun ini pula insya Allah akan digandengkan dengan sertiagam zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Mari kita bersama-sama menutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena dia kesulitan untuk presentasi. Udah on. Kalau ada grupnya kan minta di WhatsApp Ketua Perwakilan itu kan. Iya. Tidak kan di situ di APM saja itu saja. Nah itu APM tidak di